So mereka semua dihukum dengan mencari buku jurus dengan bantuan Mofan dan Wei Chen. Lalu mereka menjual item-item itu dengan harga yang cukup mahal. Setelah beberapa pekan berlalu, di sini rekor kemampuan Mofan masih menjadi yang terendah di antara yang lain. Lalu, para anggota tim yang lain membantu mengevaluasi cara berlatih Mofan dan mengajarinya tentang rolling dan memposisikan diri di dalam game untuk mengeluarkan output damage maksimal dari seluruh anggota tim. Untuk itu, mereka melakukan permainan yang lain yang Mofan kuasai, yaitu basket. Di sini mereka dengan mudah dapat belajar tentang maksud dari memposisikan diri dan lebih belajar kerjasama lagi. Di sisi lain, Yekyu yang akan memasuki Liga Penantang, dia teringat tentang liga pertamanya yang juga mengingatkannya tentang kakeknya. Sampai di sini, dijelaskan kenapa Yekyu selalu menggunakan masker selama bertanding di liga. Ternyata, karena ayahnya yang melarang Yekyu menjadi pemain e-sport. Diceritakan, hanya kakeknya yang mendukungnya berkarir menjadi pemain e-sport profesional. Namun, saat Yekyu pergi, dia tidak juga kembali sampai akhirnya kakeknya meninggal dunia. Dan akhirnya, sekarang dia memutuskan untuk pulang. Di sini Yekyu menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia sama sekali tidak menyesali hidupnya. Dia juga mengatakan kalau dia dan tim barunya akan bertanding di Liga Penantang dan berharap ayahnya untuk hadir di pertandingan. Beberapa hari kemudian, tim Happy bersiap-siap untuk pertandingan pertama mereka melawan tim Misterius Fantasi. Tim yang udah veteran, terkenal bertahun-tahun tapi nggak naik-naik di Liga Penantang terus. Karena mereka bermain di kandang musuh, diperlihatkan tidak ada satupun supporter yang mendukung mereka. Dan ternyata, ada salah seorang wartawan yang sering kita bahas di part awal minggu lalu yang mendukung mereka. Alhamdulillah, satu lumayan. Dan karena ini adalah kali pertama Goku masuk ke pertandingan resmi, di sini dia salah meletakkan formulir pendaftaran. Yang awalnya dia akan memasukkan Wei Chen, dia malah mendaftarkan Yifan, seorang support ke pertandingan 1 lawan 1. Dan saat pertandingan dimulai, diperlihatkan Yifan tentu saja sangat gugup untuk maju pertama di kompetisi resmi pertamanya. Namun, karena tips-tips dari Yekyu, dia dapat memanipulasi kelemahan musuh. Namun tetap harus kalah di akhir pertandingan. Pertandingan kedua, Bowzi melawan seorang penyihir. Dia tampak percaya diri di awal pertandingan.
Namun setelah beberapa saat, karena mengikuti anjuran dari Yikyu untuk menggunakan bebatuan dan dinding untuk bersembunyi, dia terlihat hanya berputar-putar dan ternyata dia malah tersesat di sini. So sampai pertandingan berakhir, dia hanya menjadi target hidup lawannya. Lanjut, pertandingan ketiga Yikyu sendiri yang main. Dan saat dia maju, dia melihat ayahnya berada di bangku penonton. Lalu untuk pertama kali, dia melepaskan maskernya di pertandingan resmi. Dan saat pertandingan dimulai melawan penembak jitu, Yikyu mengeluarkan combo tanpa memberi musuhnya kesempatan sekalipun sampai akhirnya dia memenangkan pertandingan. Dan kemenangan itu juga menjadi kebanggaan untuk ayahnya, setelah diberitahu bahwa anaknya adalah inspirasi di dalam Glory. Lalu pertandingan selanjutnya arena atau last man standing. Sama 1 lawan 1, tapi kali ini kalau belum kalah, dia belum udahan. Jadi kalau menang terus ya main terus. Yang maju pertama siluman tengkorak Wei Chen melawan seseorang yang juga bermain sebagai dukun. Sama-sama dukun nih, dukun cabul sama dukun ngibul. Di sini lawan Wei Chen sudah diperingatkan oleh kaptennya untuk tidak menanggapi omongan Wei Chen di dalam pertandingan. Dan saat pertandingan dimulai, diperlihatkan Wei Chen sudah sangat hafal jangkauan semua skill pada job karakternya. So dia bisa menjaga jarak antara mereka dengan sangat akurat. Dan tanpa diduga, senjata yang Wei Chen gunakan mempunyai jangkauan yang lebih besar dari senjata musuhnya. So Wei Chen dapat dengan mudah memenangkan pertandingan kali ini. Lalu pertandingan selanjutnya Wei Chen melawan ahli pedang. Seperti biasa, Wei Chen menggunakan jurus banyak mulutnya. Namun melawan ahli pedang, diperlihatkan dia langsung kalah dalam sekali serang. Next, Luoji menggantikan Wei Chen, dan juga sama saja dengan Wei Chen. Luoji langsung dapat dikalahkan dengan sekali serang. Dan juga tanpa rasa bersalah. Lalu terakhir, Little Tang yang maju. Dan kali ini pertandingan berjalan sengit. Dan akhirnya Little Tang bisa memenangkan pertandingan, walau membuat HP-nya terkuras sampai 30%. Next, ronde terakhir, Little Tang melawan wakil kapten musuh. Sadar akan XP-nya yang tinggal dikit, diperlihatkan dia menjadi lebih hati-hati dan tidak mempunyai keberanian untuk menyerang seperti biasanya. So dia hanya menghindar dan bertahan sampai akhirnya dia kalah di pertandingan ini. Sampai di sini diperlihatkan Little Tang kok kutilang darat juga ya. Diperlihatkan pertandingan terakhir Little Tang langsung dievaluasi oleh Yikyu, dan dia dapat dengan mudah memahaminya. Pertandingan selanjutnya pertandingan tim. Di sini, tim Happy sempat tertekan oleh serangan musuh. Dan saat formasi mereka pecah, ternyata ini memang rencana Yikyu sejak awal. Taktik mereka adalah untuk bertanding secara individu di dalam pertandingan tim, mengingat karakter mereka kebanyakan jarak dekat.
Dan saat Yekyu sedang di tengah pertarungan, Movan keluar dan bet. Dia langsung berhasil menghabisi kapten lawan. Lalu setelah menang posisi, mereka baru membantu satu sama lain dan menghabisi semua anggota tim lawan satu persatu. Dan akhirnya mereka memenangkan pertandingan pertama mereka dengan skor 6-5. Setelah pertandingan selesai, di sini Yekyu berharap untuk bertemu dengan ayahnya. Namun, ayahnya sudah tidak ada di sana, dan dia menitipkan sebuah kunci yang mengartikan bahwa ayahnya mendukungnya sekarang, dan Yekyu bisa pulang ke rumah kapanpun ia mau. Setelah balik ke warnet Happy, di sini diperlihatkan kalau para netizen Excellent Era menyerang tim Happy karena menganggap Yekyu mengkhianati Excellent Era. Dan pada saat mereka sedang hangout pun, mereka masih diteror oleh fans Excellent Era. Namun, di sini Yekyu menegaskan kalau mereka bermain Glory untuk mereka sendiri, bukan untuk para fansnya. Dan hal itu sekaligus menegaskan kalau dia adalah beneran atlet e-sport sejati, bukan artis e-sport. Yekyu juga menjelaskan pada seluruh timnya untuk benar-benar memahami apa yang menjadi alasan mereka bermain Glory. Karena itu akan mempengaruhi seberapa lama dan seberapa baik mereka bermain. Dan juga dia menegaskan lagi kalau udah terkenal, cemoohan netizen itu bukanlah hal yang remeh.